As-Salah Al-Ghafur, yang senantiasa mendapatkan ampunan dan bimbingan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di hari yang penuh dengan keberkahan, di malam kemuliaan ini, kita masih dapat diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di majelis ketaatan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, sebagai uswatun hasanah kita, yang mudah-mudahan membela kita baik di dunia sampai di akhirat kelak nantinya, sehingga kita berupaya untuk mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah menurunkan kepada kita, kepada manusia, itu yang pertama itu berbentuk wahyu, artinya isyarat yang berbentuk, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Quran maupun melalui sunnahnya Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan kemudian yang kedua, gitu kan, Allah memberikan juga kepada kita adalah akal untuk menerima itu semua. Gitu. Jadi inilah bedanya kita dengan makhluk yang lainnya. Kita diberikan kemampuan untuk berpikir. Makanya banyak Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu enggak memikirkan? Gitu. Afala tatafakkarun, apakah kamu enggak menggunakan akal pikiranmu, akal sehatmu itu? Jadi agama itu adalah al-aqlu. Jadi ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la akala lahu. Jadi agama itu adalah akal. Artinya kita bisa terima dengan akal kita. Tidak dikatakan dia la dina, tidak dikatakan dia adalah orang yang beragama kecuali dengan memiliki kemampuan akal. Nah, ini kemampuan akal yang sudah sangat luar biasa. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita bisa menerima tentang kebenaran dari Allah itu melalui akal yang diberikan kepada kita semuanya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Sebagai bagian para nabi telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? Kalau Rasul, ada Rasul, ada Nabi. Ya. Kalau Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau Nabi diberikan wahyu tidak untuk disampaikan kepada umatnya, karena tidak semuanya itu untuk menyampaikan wahyu. Dan kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul, dan itu semuanya Rasul, ada 25. Padahal jumlah Nabi itu tidak hanya 25, ratusan, bahkan ribuan. Cuma yang wajib kita ketahui Rasulnya itu hanya 25 saja. Nah, Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu selain untuk dirinya juga wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, keistimewaannya untuk manusia diberikan ilmu gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul gitu kan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk didakwahkannya. Makanya kalau manusia ya memiliki kemampuan, memiliki ilmu, sehingga akhirnya disebut menjadi ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewarisnya, penerusnya para nabi dari Allah. Nah, ini jadi perbedaannya. Nah, kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taatlah engkau kepadaku dalam segala hal yang aku perintahkan kepadamu. Nah, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul, bahkan juga taat kepada ulil amri kita, para pemimpin kita. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Itu pedoman kita untuk mentaati
Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulmu, maka ikuti. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa-apa yang didatangkan, yang diperintahkan oleh Rasulmu, maka ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulmu, maka tinggalin. Nah itu kita tuh cuma begitu doang. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kita ikuti, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulnya maka kita tinggalin. Itu ketaatan kita. Itulah yang disebut dengan namanya takwa. Nah, ini luar biasa ya. Ketika kita mendengar takwa itu nggak asing buat kita. Bahkan pesan takwa itu bagi seorang khatib di dalam khutbah Jumat itu menjadi rukun. Harus menyampaikan. Jadi entah dengan kalimat bahasa Arab ataupun firman-Nya ataupun dengan seruan mengajak untuk bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada rukun gitu ya. Nah, ini hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi simpelnya kalau kita disuruh taat kepada Allah, disuruh takwa kepada Allah itu jadi melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu secara umum begitu. Tapi berat banget gitu ya, untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Taatin apa yang Allah perintahkan gitu kan. Kira-kira kita mampu nggak taat apa yang telah Allah perintahkan? Taat nggak kita terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Makanya itu ujiannya begitu besar. Maka syaratnya itu cuma kita disuruh sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini begitu berat gitu ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat daripada orang yang bertakwa itu apa? Nah, paling tidak kita ketahui dari 4 hurufnya itu. Jadi takwa itu hurufnya 4. Ta, qaf, waw, dan ya gitu ya. Itu takwa gitu. Itu hurufnya ada 4. Tapi itu juga menjadi karakter, menjadi sifat orang yang bertakwa. Misalnya tak diartikan adalah orang yang bertakwa harus memiliki sifat tawadu. Tak itu. Jadi mengandung arti adalah tawadu. Apa itu tawadu? Jadi kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, semampu apapun kita, tetapi kita tunduk, khusyuk, tawadu gitu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hurufnya adalah qaf. Ya. Apa itu qaf? Qanaah. Artinya menerima apa adanya. Kita sudah diberikan kondisi seperti ini. Gak usah banyak ngeluh. Kalau ngeluh sama Allah saja. Ya Allah, aku kurang ini. Ya Allah, aku pengen begini. Nah, itu ngeluh namanya. Ya silakan minta sama Allah. Allah juga senang kepada hambanya yang mengeluh kepadanya. Yang gak boleh itu ngeluh kepada manusia. Pak Haji Ismail gimana kabarnya? Oh, saya sakit, gitu. Kepala saya pusing, gitu. Ya kan ngomong begitu sama saya terus jadi sembuh gitu. Gitu kan. Gak usah. Makanya tetap dalam kondisi sakit, Pak Haji Ismail gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli halin. Walaupun sakit. Jadi tetap jawabannya adalah alhamdulillah. Enggak ngeluh dia. Jadi bersyukur tuh ya. Dikasih penyakit dia tetap bersyukur. Jangan lagi enggak enak banget. Tadi ini juga enggak pengen ke sini. Jadi begitu tuh. Ngeluh gitu kan. Dia tetap ya. Jawabannya ketika ditanya bagaimana kabarnya, kalau kita dalam keadaan sakit, jawabnya adalah alhamdulillah ala kulli halin. Jadi ala kulli halin. Jadi artinya segala puji bagi Allah atas segala apa yang aku rasakan pada saat ini. Gitu. Kalau kita sehat, gitu kan, memang gak ada penyakitnya. Jadi alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Jadi artinya kita sempurna. Jadi gak ada keluhan apa-apa, duitnya banyak, gitu kan. Nah, jadi betul alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Nah, ini ya ciri ya, artinya orang yang takwa kepada Allah itu dia qanaah, menerima apa adanya, gitu kan. Jadi bukan berarti gak kerja ya. Ya sudah sih mah begini aja. Mau apain lagi emangnya gitu. Nah, jadi tetap berusaha dulu gitu kan. Setelah diberi ya seperti itu hasilnya, maka
Ini sifat orang takwa yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah hurufnya waw. Apa itu waw? Mengandung arti waw itu adalah waro. Apa itu waro? Bukan waronya orang Jawa ya, waroan. Waro itu artinya selektif, gitu ya. Artinya apik kalau bahasa kitanya. Ya. Apa tuh apik? Yang nggak gampang nerima, gitu ya, nggak gampang masuk ya, ke dalam perutnya. Ini benar nggak ya? Ini halal apa haram, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini artinya namanya apik, gitu ya. Jadi artinya nggak semuanya serba masuk, gitu kan. Itu namanya orang itu begitu. Jadi hati-hati banget. Gitu ya. Jadi ini boleh apa enggak ya? Karena apa? Ada di dalam agama kita itu. Jadi semuanya itu jelas. Al-halalu bayyinun. Yang halal jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma mutasyabbihan. Dan di antara keduanya itu, antara yang halal dan yang haram, itu apa? Remang-remang. Ya kan? Antara yang halal dengan yang haram itu remang-remang. Artinya samar-samar, gitu kan? Itu yang disebut dengan mutasyabbihan, gitu kan? Artinya dalam Al-Quran dinyatakan mutasyabbihan. Gitu. Artinya ini perlu diartiin lagi nih apa nih, gitu kan? Nah, kecenderungannya terhadap yang mutasyabbihan itu bagaimana? Nah, kecenderungannya untuk ditinggali, gitu ya. Walaupun dia nggak halal, nggak haram, tapi kecenderungannya itu bagi orang yang warok itu ditinggalin yang begitu. Gitu ya, ini boleh nggak ya, gitu kan? Dari ini, gitu kan? Ini masuknya kemana nih, gitu ya? Nah itu begitu. Jadi itu kehati-hatian, ya kehati-hatian namanya. Itu bagi orang yang bertakwa, bukan bertanya-tanya, tapi memang dia hati-hati banget. Nah ini kan ada dikisahkan, ya, dikisahkan ketika ya ada di sungai, gitu kan, sebuah apel, gitu ya, sebuah apel yang nggak tahu nih, namanya juga dari sungai, gitu kan, diambillah tuh, gitu kan, dimakan tuh apel tersebut, gitu kan. Kemudian dia bertanya, gitu kan, gitu kan, apakah apel ini halal atau haram, gitu kan, karena dia boleh dapat di sungai. Gitu. Ternyata apa? Karena dia bimbang, dia ragu yang sudah dimakan ini, gitu. Dia ingin mendapatkan keridhaan dari yang punya apel ini. Akhirnya ditelusuri itu sungai tersebut, gitu kan. Ditelusuri ternyata ada pohon apel, gitu kan. Oh di atas itu ini berarti ada pohonnya. Berarti kalau ada pohonnya berarti ada yang punya. Gitu kan. Kalau kita nggak usah pohon apel, pohon capi, ya di Kali Cipinang jatuh, gitu kan. Nah kita makan tuh, kita telusuri pohon capi siapa nih, gitu kira-kira. Nah akhirnya apa? Nah itu ternyata ketemulah tuh pemilik pohon apel tersebut. Lalu disampaikan ingin minta keridhaannya, gitu kan, untuk buah apel yang sudah masuk ke dalam perutnya. Terus apa yang terjadi, gitu kan? Kata yang punya, aku akan meridhoi dengan syarat engkau mau menikahkan putriku. Ya, dia belum siap sebenarnya untuk menikah. Kalau bapak-bapak di sini sudah nikah lagi mau pasti, gitu. Ya, bisa ditanya itu. Jadi ternyata di syaratnya suruh nikah dengan anaknya. Terus dia bingung, gitu, karena belum nggak punya rencana seperti itu. Kalau nggak mau, katanya gitu kan, berarti aku tidak halalkan. Nah, setelah dia bilang mau, siap kalau begitu, tapi apa? Anakku tidak bisa melihat. Ya Allah, gitu kan? Nggak bisa melihat. Mikir lagi kira-kira mau nggak ya? Gitu kan? Kalau nggak mau, gitu kan? Berarti tidak saya halal. Dia tak siap. Gitu. Dan bukan hanya nggak bisa melihat, dia juga nggak bisa berbicara. Gitu. Ya Allah, udah nggak bisa melihat, nggak bisa bicara. Terus nggak bisa apa lagi? Nggak bisa dengar, nggak bisa jalan. Gitu. Kira-kira mau nggak kalau begitu? Kira-kira gitu. Ini bapak-bapak yang ada di sini tadi gitu, nggak bisa melihat, nggak bisa bicara, nggak bisa dengar, nggak bisa jalan. Kira-kira mau nggak menikahnya? Harusnya mau ya. Karena kalau tadi nggak diridhoi, gitu kan? Wah gimana ya? Gitu. Akhirnya datang lah tuh nih, dia gitu kan? Anaknya dia minum gitu. Harusnya
supaya diridhoi buah apel yang sudah masuk itu, akhirnya ya sudah, saya terima saja sudah dengan ikhlas gitu kan. Ternyata dipanggil tuh gitu kan anaknya gitu kan, yang tadi bawain air itu, ternyata luar biasa gitu kan. Dia heran, mana anaknya gitu. Ini gitu. Loh katanya buta, loh katanya nggak bisa bicara, katanya nggak bisa mendengar, katanya nggak bisa jalan. Itu kiasan ternyata. Nggak bisa melihat karena memang anaknya sudah dijagain sama bapaknya itu, dia tidak pernah melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya dia nggak bisa bicara karena memang sudah dilatih, dia nggak pernah gosip, nggak pernah ngerumpi ngomongin orang, ya, nggak pernah ngomongin orang mulutnya. Nggak mendengar dia karena nggak pernah mendengarkan ya isu-isu gosip-gosip yang tidak baik. Nggak pernah melangkah, nggak bisa jalan karena memang nggak pernah melangkahkan kakinya ke tempat yang maksiat. Enak nggak kalau begitu kira-kira? Wah, ternyata jodohnya di luar tuh. Karena apa? Karena keapikannya, karena kewaroannya, sehingga Allah pun memberikan jodoh pasangannya juga yang luar biasa. Nah ini jauh banget kan kalau kita dari yang seperti itu gitu kan. Kita menjalankan yang subhat ya, yang halal, yang haram gitu. Kita juga ambil aja gitu. Kenapa? Karena ada semboyannya begitu. Jangankan yang halal, yang haram aja susah gitu. Begitu dari masyarakat begitu. Nah ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya gambaran salah satu contoh gitu kan, sifat orang yang bertakwa itu dia punya sifat adalah yang disebut dengan warok, gitu ya. Artinya apik, sangat hati-hati, gitu ya. Wah ini kan kalau belajar begini nih kita hanya belajar tasawuf, gitu kan. Belajar ilmu orang-orang sufi, gitu kan. Nah yang terakhir hurufnya adalah iya, artinya yakin, gitu. Artinya yakin, percaya banget, gitu. Yakin kepada siapa? Ya paling tidak yang gampangnya rukun iman deh. Percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini 4 sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dituliskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu sudah jelas. Bagaimana orang-orang yang muttaqin itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang seperti apa? Nah ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang pertama, jadi artinya taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam segala hal apa yang telah diperintahkan. Ini kita berusaha gitu. Walaupun kita tidak menjadi orang yang sempurna, tetapi kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya gitu. Makanya pesannya ittaqullaha haqqa tuqatih. Wah, ini luar biasa. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan baru nanti dalam ayat lain ittaqullaha mastata'tum gitu ya. Bertakwalah kamu semampumu gitu ya. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, nanti dalam menjalankan syariatnya kita sesuai dengan kemampuan kita. Artinya, ya jangan kita nanti posisi dalam keadaan nggak sehat, gitu ya, nggak bisa berdiri, kita paksain sholatnya berdiri, akhirnya pingsan, gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak tahu yang namanya sholat itu harus berdiri. Gitu ya. Padahal apa? Dalam kondisi seperti itu namanya mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Kamu mampu berdiri, silakan berdiri. Nggak mampu berdiri, silakan duduk. Nggak mampu duduk, silakan kamu dalam keadaan berbaring. Ketika ada air, kita maka wudunya dengan air. Maka ketika musim kering nggak ada air, ya kita disuruh untuk bertayamum. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya di sini belum ada yang kekeringan. Mudah-mudahan nggak ada yang kekeringan. Jadi memang saya punya tugas gitu ya untuk mengajak ya instansi pendidikan dulu, karena saya orang di pendidikan gitu kan. Teman-teman semuanya gitu kan, yang ada 72 sekolah yang ada di Kota Depok, silakan melaksanakan salat istisqa di halamannya masing-masing gitu
sudah kita sampaikan. Karena bisanya di situ, gitu kan. Kalau untuk masjid, musola, gitu kan, saya belum punya, gitu kan. Nah, jadi kalau ada disilakan sholat di lapangannya masing-masing. Kenapa? Karena itu yang memang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita kekurangan air, gitu kan. Nggak ada air, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu tolong kepada Allah, kalau minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sholatnya sholat istisqa, sholat minta diturunin hujan. Ini ngamalin, namanya praktekin ilmu yang sudah kita dapatkan. Jadi jangan nunggu yang egois ya. Kalau kita mau belum kering, gitu. Apakah nunggu kering baru minta, gitu kan? Harusnya ya sekarang ini, gitu kan. Jadi udah kepanasan. Nah, kemarin saya habis berkunjung ya. Jadi ke Sukamakmur itu. Sukamakmur itu Citerep, Tajil, sana juga, hampir Jonggol lah gitu. Jadi di sana itu sungai udah kering, gitu, sungai besar. Dan akhirnya apa? Orang gali ngambil air itu di sungai, digali lagi di sungainya, gitu, dikumpuli. Jadi saya wudhu juga itu, ya cuma netes gitu aja, gitu kan. Yang penting ada air masih, gitu kan. Itu kekeringan. Jadi kita mungkin kalau di sini masih ya, alhamdulillah masih keran, masih kencang, gitu kan. Kalau di sana itu sudah susah, gitu kan. Jadi air aja kita Pak beli di sini air Pak, gitu kan. Jadi sampai seperti itu sudah kondisi. Sentuh, gitu. Nah ini ya, jadi ya kita menganggap bukan ini semata-mata karena hukum alam. Oh ini alam luar biasa kan kemarau nih. Bisa jadi karena ulah juga andil dosa kita di situ, gitu kan. Ya makanya disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Artinya disuruh banyak ya memohon, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika Allah menurunkan ya dengan situasi ujian seperti ini saja, ini sudah banyak yang mati ya, makhluk-makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan juga sudah pada kering seperti ini. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua adalah tentang ya, wahyu kepada Allah yang diberikan kepada para nabi dan kita disuruh mentaatinya adalah janganlah engkau mendurhakai aku dalam semua hal yang telah aku peringatkan kepadamu. Jadi nggak boleh durhaka, gitu. Artinya nggak boleh melawan. Gitu. Kalau bahasa kita itu durhaka kan melawan. Gitu. Makanya beritanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya berbuat baiklah kamu, berbaktilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan daripada berbuat baik, berbakti kepada Allah artinya durhaka. Jadi durhaka kepada Allah artinya bermaksiat kepada Allah, melawan terhadap hukum-hukum Allah, gitu kan. Maka ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kata lainnya adalah kita harus ya senantiasa beribadah, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi fungsi kita diciptakan oleh Allah cuma dua, gitu ya. Yang pertama itu sebagai Abdullah. Jadi artinya sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita sebagai khalifatu fil ardh. Artinya apa? Sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pemakmur, sebagai perawat apa yang telah Allah jadikan buat kita di muka bumi ini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu. Dan ingat ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati, ketika malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun, bahwa sesungguhnya apa akan jadikan ja'ilun fil ardi di muka bumi ini adalah khalifah, yaitu manusia. Jadi manusia itu diciptakan sebagai khalifah, kita sebagai pemimpin, pemakmur, perawat yang telah Allah
berikan alam nyata ini, maka harus kita rawat, harus kita pelihara. Ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pertama, kita disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kemudian yang kedua, janganlah kita mendurhakai atau kita berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan apa? Yaitu menentang apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lawan, kita tentang, gitu kan. Udah enggak dipakai lagi itu aturannya, sehingga nanti apa yang terjadi? Ya akhirnya yang terjadi itu tentu azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ya berharap agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, dan juga mengajak orang lain untuk berbuat soleh, berbuat baik. Jangan sampai kita hanya baik untuk diri kita sendiri saja. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena pernah kejadian, ya. Ini malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, penduduk kampung itu banyak yang berbuat durhaka kepadamu, berbuat maksiat kepadamu ya Rabb. Maka kata Allah, timpakan bencana, gitu kan? Ditimpakan bencana. Tapi ya Rabb, di situ ada orang alim, orang soleh, gitu kan? Dan dia terus beribadah di tempat itu, gitu kan? Kata Allah, pertama kali yang kau timpakan bencana itu di rumah orang itu, di rumah orang yang soleh itu. Kenapa ya Rabb? Gitu. Karena dia hanya soleh untuk dirinya dan dia nggak pernah ngajak orang lain, nggak pernah juga untuk berbuat orang lain berbuat kemungkaran. Jadi yang pertama kali disuruh azab adalah orang itu tadi, gitu kan? Makanya kalau kita jadi orang soleh, kita harus mau melakukan kebaikan dan mau juga mencegah untuk berbuat orang lain berbuat kemungkaran. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kenapa berat ya? Tapi itu tahapannya ada. Ya, tahapannya harus ada. Kalau ngajak orang berbuat baik itu masih bisa, gitu ya. Tapi kalau mencegah orang lain berbuat kemungkaran, itu mengandung resiko. Ya, ada resiko, diancam nanti, awas lah, gitu. Kita melapor aja nanti diancam, gitu ya. Makanya ada prosedurnya. Prosedurnya apa? Ya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Artinya, ingat, adakah yang punya kekuasaan di situ? Siapa yang punya kekuasaan? Pak RT. Gitu. Pak RT punya kewenangan, punya kekuasaan. Nggak perlu ribut-ribut, cukup pakai surat. Gitu. Tolong, nggak boleh jualan miras di sini ya. Gitu kan. Kalau ada besok ditutup, cukup dengan surat. Gitu kan. Nah itu kan nggak perlu ribut, karena dia punya kewenangan. Tapi kalau masyarakat yang jualan itu beribut kan, gitu kan. Kamu siapa? Gitu. Jadi punya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ya digunakan untuk begitu, mencegah untuk perbuatan yang munkar. Yang kedua, kalau kita nggak punya kekuasaan, itu fabil lisani, itu dengan lisan. Lisan itu macam-macam. Bisa seperti ustaz gitu, ceramah gitu, nyampain gitu kan. Yang panggil tabligh akbar ceramahin gitu, boleh. Dengan surat yang keluar dari lisannya ditulisin, ditempelin, atau melakukan demonstrasi dengan ungkapan-ungkapan, itu juga salah satu bentuk ya untuk mencegah kemungkaran dengan lisannya. Nggak mampu juga dengan lisan, maka fabi qalbi, dengan hati berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bahwa ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman kita, gitu kan. Tapi jangan sampai nggak ada pedulian sama sekali, biarin aja deh, bukan urusan kita, gitu kan. Nah kan ingat ya, jangan sampai begitu. Tetap kita harus merasa resah kalau ada yang seperti itu, gitu ya. Harus merasa resah dengan seperti itu. Biar apa? Biar Allah menurunkan keberkahan untuk kampung kita, gitu ya. Kan kata Allah begitu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatuh minasyara'i wal ardh, gitu ya. Seandainya penduduk negeri, penduduk kampung, penduduk desa, penduduk wilayah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Tapi mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau seandainya penduduk kampung berbuat dosa, banyak yang tidak taat kepada Allah, maka bukan keberkahan, maka azab yang akan diturunkan. Musibah
silih berganti di mana-mana. Nah itu yang terjadi. Kita berharap tidak seperti itu. Ya mudah-mudahan ya kita semuanya dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kita menjadi orang-orang yang saleh tentunya, dan salehah, dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada para pemimpin